Jadi dari 3 orang di dunia ternyata 1 orangnya menderita penyakit degeneratif. Jadi penyakit yang menyerang organ-organ tubuh kita yang sangat vital, terutama jantung, koroner, stroke, radang paru, ya, kanker, diabetes mellitus. Ini penyakit yang sudah merajalela, yang menjadi momok bahkan nanti penyebab kematian terbesar di dunia. Lanjut, ya, ini adalah data ya. Ini sumbernya dari Balitbangkes RI. Ini tahun 2014. Ini seharusnya tahun 2020 sudah ada program. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai gambaran aja. Jadi ini untuk yang di dunia. Dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia tahun 2015, ya, ini terbesar, tertinggi adalah penyakit jantung iskemik. Stroke ini juga jantung, ya, beda kondisi aja. Baru ketika urutannya adalah infeksi saluran nafas bawah, ya. Baru yang terakhir ada kecelakaan lalu lintas, ya. Ini sumber datanya dari 100.000 WHO, ya, dari sumber WHO. Kemudian di Indonesia sendiri, ya, pada tahun 2014 ternyata stroke lebih mendominasi di urutan yang pertama, ya. Baru diikuti jantung, pembuluh darah, diabetes, mellitus, ya. Ini yang tadi merupakan penyakit degeneratif, ya. Jadi diantaranya penyakitnya ini yang menyebab kematian tertinggi, ya. Baru diikuti diare serta infeksi peternakan. Jadi penyebab kematian tertinggi ternyata masih ditelusuri penyakit-penyakit degeneratif, ya. Tentunya itu nanti merupakan permasalahan besar bagi bangsa atau dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Lanjut, ya. Ini adalah seorang dokter Otto Hendrik, bukan Otto, ya, Otto Hendrik Warburg, ya bro, ya. Jadi dia pemenang Nobel 1931, ya. Jadi seorang pres fisiologi desain, ya. Dia mendapat tadi gara-gara dia menemukan akar masalah dari penyakit kanker, ya. Ada 2. Pertama adalah kondisi kelebihan asam, ya, atau disebut dengan bahasa medisnya adalah asidosis. Atau yang kedua adalah kekurangan oksigen pada tubuh, ya. Jadi kekurangan oksigen pada tubuh ini ternyata bisa menyebabkan kanker juga, ya. Ini biasanya nanti ada reaksi oksidasi yang penyebabnya. Kenapa dia terjadi kekurangan oksigen, sehingga oksigen itulah dibutuhkan untuk proses oksidasi. Lanjut, ya. Makanan yang kita makan sehari-hari, ya, baik itu makanan yang berupa karbohidrat, protein, ya, seperti ini, bahkan milk, Sprite, Coca-Cola, susu, ternyata ujung-ujungnya menimbulkan sifat di dalam tubuh kita menjadi asam, ya. Jadi yang terjadi, kita tidak menyadari yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Kita tidak memilah dan memilah, ternyata kita makan saja, ternyata ujung-ujungnya kita menumpuk asam di dalam tubuh kita. Apakah dalam tubuh kita tidak ada penetralisir? Ada. Nanti kita jelaskan, ada buffernya, tapi nanti tidak mengatasi. Ini salah satu penyebab lain kelebihan asam dalam tubuh, ya. Ternyata kurang olahraga bisa menyebabkan penambahan asam, polusi udara, obat-obatan yang selama ini kita juga makan dan minum, stres, ya, jelas juga menambah asam lambung kita. Bekerja terlalu overload ternyata juga menyebabkan penimbunan asam. Jadi sehari-hari sudah kita liputi berbagai masalah yang menyebabkan asam itu meningkat. Di samping makanan yang tadi, kira-kira tubuh ini sudah overload, terjadi kelebihan asam, sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang kedepannya akan gampang terkena penyakit, terutama kanker, karena ujung akar masalahnya ada di asam, ya. Ini tanda-tanda tubuh yang kelebihan asam, salah satunya mudah letih. Jadi kalau orang overload jelas bekerja terlalu sangat berat sekali, letih. Sehingga kalau tidak letih seperti itu, dia itu akan menurunkan imunitas kita. Bahkan terjadi obesitas, ini juga karena asam. Bau kurang sedap, ini karena akar masalahnya banyak bakteri juga yang tertimbun. Kemudian nyeri otot, sakit lambung, dan masalah kulit. Ini adalah tanda-tanda kelebihan asam. Lanjut, ya. Apakah ada cara cepat agar tubuh kembali sehat? Jadi ini sudah digambarkan gelas berisi air. Dasar Anda adalah sehat, panjang umur adalah air, ya. Jadi ingat kita dengan
penyampaian dari seorang dokter Andika yang dia itu, jadi akar permasalahan penyakit salah satunya adalah kurangnya asupan air di dalam tubuh kita. Ya, ini adalah heronari adalah sumbernya dari energi yang nanti akan kita jelaskan. Lanjut, ya. Ini adalah bagian dari tubuh kita. Ternyata 70-80% tubuh manusia itu terdiri dari air. Ya, ini sudah banyak kita ketahui, mulai dari otak, jantung, darah sampai ke ginjal, semuanya lebih dari 70% air. Ya, sehingga harusnya ke depannya kita harus lebih bertitik fokusnya pada air. Karena apa? Ya, lanjut. Ya, jadi cara pertama Ustaz, ya, jadi kita bereskan adalah air itu sendiri. Tapi selama ini di kehidupan sehari-hari kita lebih banyak konsumsi obat, suplemen, makanan, sehingga air ini kurang bisa diperhatikan. Makanya banyak sekali ya penyakit disebabkan oleh ya karena dehidrasi. Jadi setiap kita tidur semalaman itu, pada waktu bangun tidur itu sebenarnya kita terjadi dehidrasi. Makanya sebaik-baiknya kita harus melakukan minum minimal 1-2 gelas. Ya, syukur air hangat ini bisa menetralisir kondisi tubuh kita yang terjadi dehidrasi. Karena proses metabolisme terjadi pada saat kondisi kita tidur. Ya, itu proses dia melakukan. Jadi pabriknya terus berjalan. Ya, makanya kalau kita makan malam itu kasihan tubuh kita. Itu prosesnya terlalu berat. Ya, padahal kita sudah menimbun mulai dari pagi sampai siang, malam masih makan lagi. Itu menambah lagi proses ya metabolisme tubuh semakin berat. Ya, sehingga terjadilah namanya dehidrasi, kurang minum, kurang air. Ya, makanya pada saat itulah harusnya kita segera memberikan asupan minuman yang cukup. Ya, lanjut. Ya, ini kebutuhan air, ini beberapa versi, ini yang sudah valid ya. Jadi berat badan dikalikan 45 mili. Jadi kalau berat badannya 20 kilo kalikan 45 berarti 900 mili air yang kita harus minum. Ya. Jadi air itu serupa tapi tidak sama. Ya. Tapi nanti ternyata mengandung kandungan yang berbeda-beda. Jadi permasalahannya kita hanya melihat dari luarnya, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Tapi ternyata sangat-sangat beda sekali. Makanya kita harus pintar, cerdas memilih air mana yang cocok buat kita. Ya, jadi selama ini edukasi kita ke masyarakat masih sangat-sangat kurang. Jadi saya informasikan, dari masyarakat masih dicekoi oleh air-air yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah air RO. Ini tanggung jawab kita. Jadi saya sudah ke lapangan banyak menemui air RO menjadi pilihan mereka yang terbaik. Bahkan bisa membersihkan ginjal, bisa mengobati kanker. Dari mana sebenarnya? Pada kanker adalah bersifat apa? Asid. Jadi air RO ini sudah bersifat asid. Bagaimana bisa membersihkan kanker? Malah bertumbuh dengan cepat sekali. Iya, lanjut. Yang ini. Jadi inilah dasarnya. Ya. Jadi permasalahannya adalah ya ini air-air yang ada di pasaran adalah air kemasan. Nah, salah satunya yang menjadi masalah adalah ada BPN-nya. Jadi racun yang ada di dalam plastiknya itu sendiri. Selama ini mungkin bisa kita lihat di pabrik-pabrik yang memproduksi air ini. Ternyata setelah diproduksi itu diletakkan di gudang. Gudangnya ternyata terbuka lebar. Belum lagi galon-galon yang dipakai itu ternyata bukan galon-galon. Ya, kembalian dari agen-agen itu. Ini dipaparkan, ditarik matahari, maka terjadilah reaksi antara BPA dengan air itu sendiri, bercampur dengan air yang selama itu kita minum bertahun-tahun. Itulah yang dimaksud 70% ya sehat, tapi sebenarnya kedepannya akan menimbulkan penyakit. Ya, BPA nanti akan kedepannya akan bisa menyebabkan cancer banyak sekali. Karena itu menimbulkan racun-racun yang di dalam tubuh kita akan menumpuk semakin lama, maka barulah nanti akan muncul penyakit semacam kanker dan sebagainya. Ya. Yang kedua, ini air kemasan ya, ini termasuk aqua dan sebagainya itu contohnya. Yang kedua adalah yang sekarang ini sedang ngetren air RO. Ini sudah dipasang di mana-mana.
ya, termasuk pondok-pondok sekarang sudah diisi oleh RU semuanya. Jadi saya sudah terjun ke lapangan, hampir semua pondok sudah dikasih RU, bahkan itu sifatnya adalah dipinjamkan. Ya, jadi dia sifatnya adalah bagi hasil dipinjamkan sekian tahun, nanti kalau sudah menjadi milik pondok. Dan airnya dijual sangat murah sekali, ya, 1 galon cuma 5.000. Ya, ini yang menjadi masalahnya, makanya kita edukasi mereka, kita jelaskan. Karena permasalahan dari RO ini adalah air defisiensi mineral. Jadi ditarik mineralnya, dikosongkan, ya, maka akhirnya air itu bersifat asam. Asam ini sebenarnya nanti bermasalah buat tubuh kita yang sudah bertumpuk-tumpuk dengan asam, dengan makan sehari-hari, dengan kondisi kita yang selama ini dikepung dengan kondisi asam, masih ketambah air minum sehari-hari kita, ternyata kita lebih memilih air RO daripada air sehat. Ya, jadi kita jelaskan kenapa sih defisiensi mineral ini tidak baik. Yang kedua adalah air destilasi. Ini juga ternyata banyak dijual di pasaran-pasaran. Ini juga defisiensi mineral, ya. Ada beberapa yang mineralnya masih ada, memang. Cuma sifatnya ternyata juga asam. Ya. Apakah ini saya ngomong sendiri? Apa ini tidak ada dasarnya? Ternyata yang menerbitkan ini adalah WHO. Sekali lagi, kalau sudah yang menerbitkan WHO itu sudah kumpulan dari jurnal-jurnal ahli-ahli dunia yang dirangkum, ya, kemudian diputuskan dalam bentuk statement seperti ini. Jadi dokumennya WHO yang menyatakan bahwa yang mengonsumsi air murni, reverse osmosis dan destilasi air sulit. Jadi salah satu, ya,